Saya memang menyoroti ya mengenai soal tata kelola ya. Tata kelola ini penting ya, karena tata kelola ini berarti kita harus mampu memanage ya sumber daya yang kita miliki, baik sumber daya manusia yang kita miliki maupun sumber daya aset yang kita miliki. Sehingga dengan kemampuan kita untuk melakukan manajerial dalam soal tata kelola yang menempatkan right man on the right place ya, maka kita akan bisa mendapatkan organisasi UPR ini menjadi lebih tangguh ya. Nah, ketika organisasi UPR ini menjadi lebih tangguh, maka dia akan menjadi lebih baik ya. Bertemu kembali dengan Talkshow Carlton Post. Hari ini kita bertandang ke ruang kerja Bapak Dr. Indrawan, STMT. Beliau adalah Wakil Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Palangkaraya. Selamat siang Pak Indrawan, apa kabar? Selamat siang, terima kasih Pak Ismail sudah berkunjung ke kantor saya. Kabar baik. Bagaimana Pak? Ini beberapa hari ini roadshow terus nih Pak, ikut kegiatan sosialisasi nih Pak, untuk pencalonan rektor Pak ya? Ya ini cukup sibuk. Sampai, Pak, ya? Tapi senang ya, karena ini pesta demokrasi UPR, saya warga UPR senang berpartisipasi Pak. Gitu. Ada 13 nih Pak ya? Ya ada 13 ya. Ini terbanyak ya Pak? Terbanyak dalam sejarah. Sejarah ya, UPR ya? Dalam sejarah UPR. Dan kelihatannya juga model sosialisasinya juga mungkin pertama kali juga datang ke fakultas atau sebelumnya? Kalau memang sosialisasi ini kan memang standar ya. Jadi, mesti harus ada ke fakultas-fakultas ya. Pak, mungkin bisa disampaikan nggak Pak, apa latar belakang Bapak untuk memutuskan maju dalam pemilihan ini Pak? Mungkin bisa ceritakan untuk. Ya baik, terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan kepada Pak Ismail dari Kalteng Pos. Kalau bicara mengenai apa yang menjadi motivasi saya ya untuk maju dalam pencalonan rektor UPR 2022-2006 ini, memang lebih banyak motivasi yang datang dari dalam ya. Dari dalam itu maksudnya dari dalam diri saya sendiri ya. Saya adalah warga UPR yang sudah 23 tahun mengabdi di sini, Pak? Mengabdi di UPR dan telah melewati 3 zaman rektor dan melihat bagaimana UPR ini dibangun ya step by step ya sampai pada hari ini. Dan dari sisi kapasitas ya dan kapabilitas yang saya miliki, yang bisa dilihat melalui penugasan-penugasan yang sudah saya tuntaskan, maka saya memiliki keinginan ya untuk berkontribusi lebih lanjut ya untuk membangun UPR ini. Pak, ya? Ya. Betul. Nah Pak, apa yang Bapak tawarkan seandainya Bapak terpilih menjadi rektor untuk membangun UPR lebih maju lagi, lebih bagus lagi? Saat ini kan UPR sudah mengalami kemajuan lah, lompatan-lompatan terus bertahap ya Pak ya, seperti Bapak sebutkan tadi. Nah kira-kira jika Bapak nanti dipilih, apa yang akan Bapak tawarkan? Program apa, seperti apa Pak? Ya, sebagaimana dalam visi misi yang sudah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan sosialisasi di fakultas-fakultas ya. Saya memang menyoroti ya mengenai soal tata kelola ya. Tata kelola ini penting ya, karena tata kelola ini berarti kita harus mampu memanage ya sumber daya yang kita miliki, baik sumber daya manusia yang kita miliki maupun sumber daya aset yang kita miliki. Sehingga dengan kemampuan kita untuk melakukan manajerial dalam soal tata kelola yang menempatkan right man on the right place ya, maka kita akan bisa mendapatkan organisasi UPR ini menjadi lebih tangguh ya. Nah, ketika organisasi UPR ini menjadi lebih tangguh, maka dia akan menjadi lebih baik ya, lebih baik dalam soal mengelola anggaran, dalam mengelola aset, dalam mengelola sumber daya dosen, sumber daya mahasiswa, dan sumber daya tenaga kependidikan. Sehingga dengan tata kelola yang kita susun sedemikian rupa ya, dengan menempatkan orang-orang yang terbaik ya pada posisi yang tepat ya, maka kita akan bisa melihat UPR menjadi lebih baik. Saya rasa itu yang terpenting dulu yang harus kita lakukan, karena saya percaya bahwa UPR ini
kita tidak kekurangan orang-orang yang hebat-hebat, ya, orang-orang yang berkualitas, ya. Kita juga punya aset yang luar biasa, ya. Sekarang bagaimana kita mengelolanya, ya, tata kelola yang baik, ya, tata kelola yang berkeadilan, ya, terhadap semua warga UPR ini. Kira-kira itu Pak yang menjadi pokok utama saya, gitu. Ya, soal tata kelola. Nah, kira-kira seperti apa Pak tata kelola yang Bapak rencanakan lah, misalkan terkait dengan aset, terkait dengan sumber daya manusia, agar itu bisa berkontribusi dengan pembangunan di UPR ini untuk lebih baik lagi Pak. Ya, tata kelola itu saya bagi menjadi 3, tata kelola dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Ini menyangkut masalah kurikulum, ya, menyangkut masalah tenaga dosen, kemudian tenaga administrasi, tenaga kependidikan, ya. Sehingga output atau muara daripada perbaikan tata kelola di bidang pendidikan dan pengajaran ini adalah tercapainya e-korektor dan juga tercapainya keunggulan, ya, daripada UPR ini secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, ya, itulah tata kelola dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ya, sehingga dengan pengaturan penelitian yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga kita akan mampu bekerja sama dengan stakeholders, dengan industri-industri, ya, maka kita akan bisa mendapatkan riset-riset kita itu tidak hanya akan menjadi dokumen saja yang tidak akan dibaca, tapi betul-betul menjadi manfaat yang sebesar-besarnya tidak hanya bagi masyarakat UPR, tapi juga bagi masyarakat Kota Palangkaraya, bagi masyarakat Kalimantan Tengah secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga adalah tata kelola dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, ya. Nah, pengabdian kepada masyarakat ini memang harus didorong, ya, supaya lebih banyak peran UPR ini, supaya tidak hanya menjadi menara gading, ya, untuk ilmu pengetahuan, tapi betul-betul bisa memecahkan, ya, persoalan-persoalan di dalam masyarakat kita. Sehingga dalam kaitannya dengan perbaikan tata kelola dalam bidang pengabdian pengajaran pada masyarakat ini, kita harus bisa melihat, ya, apa-apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat, lalu kemudian program-program apa saja yang harus kita rancang, ya, untuk bisa menggerakkan, ya, apakah itu mahasiswa, apakah itu dosennya, ya, untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, dan itu didukung sepenuhnya dengan penganggaran yang baik. Kemudian yang keempat, ya, itu tata kelola dalam bidang penganggaran, dalam bidang keuangan, ya. Sehingga saya dalam program saya itu adalah saya akan mengatakan bahwa akan terjadi shifting, ya, 70%, ya, anggaran itu akan lari ke program studi. Jadi ya, karena program studi itu menjadi ujung tombak, Pak. Ujung tombak, ya, ujung tombak untuk kemajuan daripada UPR ini, ya. Karena program studi yang berkepentingan langsung dengan mahasiswa, berkepentingan langsung dengan kurikulum, berkepentingan langsung dengan pendidikan dan pengajaran, sehingga mereka harus diberikan anggaran, ya. Dan tujuannya tentu saja bukan anggaran ini dibagi-bagi di antara mereka, gitu, tapi bagaimana supaya anggaran ini mampu mendorong mereka, ya, untuk memperbaiki pendidikan dan pengajaran, memperbaiki penelitian dan pengabdian, dan kemudian memperbaiki pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu kenapa salah satu program saya itu adalah untuk mendorong 70% anggaran itu berada di prodi, program studi. Jadi 30% saja yang di universitas. Kemudian yang keempat, ya, yaitu tata kelola untuk aset. Ya, tata kelola untuk aset. Ini penting bagi saya dalam program saya itu adalah bagaimana supaya aset-aset UPR ini bisa ditata, ya, ditata, tentu saja diinventarisir, kemudian ditata, kemudian dikelola, ya, dikerjasamakan dengan pihak lain, sehingga kemudian ini akan bisa menghasilkan sumber keuangan, ya, bagi UPR ini untuk membiayai UPR ini. Pak, terkait dengan aset tadi, Pak, bisa dikerjasamakan dengan pihak lain. Ya. Kira-kira model-model kerjasamanya seperti apa, Pak? Sudah ada gambaran nggak dari Bapak atau ada rencana seperti apa, Pak? Ya, secara detail tentu saja kan ini kan masih berproses begitu, ya. Tetapi secara general atau secara umum, ya, ketika kita menjadi BLU, ya, maka kita memiliki keleluasaan untuk mengelola aset kita. Nah, salah satunya itu adalah melalui misalnya kita bisa membangun badan usaha kampus, ya, atau badan usaha Universitas Palangkaraya, ya, di mana itu akan menjadi holding daripada
perusahaan-perusahaan ya atau badan usaha lain yang ada di bawahnya. Itu yang pertama ya Pak, bisa ya kita lakukan seperti itu. Kemudian yang kedua kita bisa melakukan KSO ya, kerjasama operasi dengan pihak ketiga. Salah satu contoh Pak, saya ingin sampaikan di sini bahwa kawasan Yosudarso itu dalam tata ruang ya Kota Palangkaraya itu kan diproyeksikan untuk menjadi kawasan ekonomi dan bisnis. Oh iya, ya, betul. Sudah ada sudah ada hotel di situ, kemudian ada pusat kuliner juga berada di situ ya. Dan lahan UPR juga berada di situ. Ada di belakang. Ada di belakang. Nah, saya berpikir ya kalau ini kita bisa kerjasamakan ya dengan pihak ketiga ya, dengan mengusung konsep kerjasama operasi ya, kerjasama operasi itu artinya kerjasama Pak. Jadi di kita juga ada modal, dari pihak ketiga juga ada modal. Kita bangun apa di situ misalnya? Kita bangun hotel ya. Iya. Ya, sehingga saya yakin ya bahwa hotel-hotel yang saat ini sudah dibangun di Yosudarso itu masih kurang ya. Terutama dalam soal levelnya ya atau kapasitasnya ya. Nah, sehingga perlu dibangun hotel-hotel yang lebih tinggi, lebih baik lagi ya di situ, dan UPR punya lahan di situ Pak. Itu pikiran saya ya. Bagaimana itu nanti bisa dituangkan dalam bentuk KSO ya, nanti akan ditangani oleh perusahaan itu, badan usaha tadi ya, badan usaha milik kampus itu tadi. Artinya dari badan usaha yang dibentuk tadi itu bisa menghasilkan income. Betul. Untuk membantu pembiayaan di UPR Pak ya, ketika dia jadi BLU ya. Iya. Karena ketika BLU dia harus mandiri secara keuangan Pak ya. Iya betul. 70% Pak. 70% itu mesti harus kita tanggung Pak. Ya. Biaya personal kita ya, kecuali gaji dosen ya, tunjangan dosen, serdosnya itu masih pemerintah pusat. Tetapi remunerasi daripada tenaga kependidikan kita itu harus kita carikan. Harus dicari sendiri. Harus kita cari sendiri. Itu jadi tantangan terberat rektor yang akan datang. Betul, itu sebabnya saya menggarisbawahi Pak bahwa rektor ini harus punya otak bisnis ya. harus berjiwa entrepreneurship ya. Paling tidak ya dia harus punya tim. Dia harus punya tim yang punya jiwa entrepreneurship ya. Itu yang penting kalau menurut saya ya, yang harus dilakukan oleh rektor yang baru ini nanti ya. Bukan ini Pak ya, bukan nanti membebankan ke UKT ya. Nggak bisa ya. Karena begini, UKT itu kan ya memang kita bisa membuka Pak, membuka prodi-prodi baru, jumlah mahasiswa bahkan bertambah, otomatis UKT akan bertambah gitu ya. Tetapi secara kuantitas ya, tetapi secara kualitas UKT itu Pak, maksudnya dalam hal besaran uangnya tentu saja kita tidak mudah ya untuk melakukan peningkatan besaran uang UKT itu. Nah, tapi saya punya solusi Pak, bahwa kalau kita memang tidak bisa meningkatkan UKT mahasiswa S1 ya. Maka kita akan punya peluang untuk meningkatkan mahasiswa S2 dan S3. Dan S3 ya. Kenapa? Dengan asumsi bahwa mahasiswa S2 S3 ini adalah orang-orang yang sudah memiliki pekerjaan, sehingga otomatis memiliki penghasilan, begitu, tergantung lagi pada orang tua. Nah, jadi kita bisa lebih leluasa ya untuk meningkatkan, bukan UKT Pak kalau istilah kita di pasca ini, tapi namanya itu adalah SPP. Oh, SPP Pak. Ya, SPP. Nah, jadi kalau SPP ini, kalau di pasca ini misalnya sekarang kan 6 juta Pak, satu semester ya, dan itu masih dianggap murah ya, anggap murah dan masih punya peluang lah untuk kita tingkatkan. Apalagi kalau nanti kita membuka prodi-prodi magister atau doktor yang baru di pasca ini ya. Yang sesuai keperluan ya. Ya, sesuai dengan keperluan. Di Kalteng ini ya. Nah, salah satu contoh Pak yang barusan kita buka adalah Magister Perencanaan Wilayah dan Kota. Oh, itu bidangnya Bapak ya? Nah, bidang saya dan juga teman-teman yang lain ya beberapa begitu. Dan ini Pak memang program studi pada tingkat magister yang sangat diperlukan, tidak hanya untuk Kalimantan Tengah Pak. Oh gitu. Tetapi juga untuk regional Kalimantan. Kalau Kalimantan itu kita bicara soal Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara. Karena cuman kita yang punya itu. Oh gitu Pak. Ya di sini.
Hanya kita yang punya di situ. Ya. Di Kalimantan? Di Kalimantan ini hanya kita yang punya. Ya. Iya. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota itu. Nah itu sebabnya kemarin itu berbondong-bondong itu Pak ya, pegawai-pegawai yang dari Bapeda, ya, yang dari PU, yang dari Perkimtan, ya, yang berhubungan langsung dengan perencanaan, ya kawasan permukiman itu mereka mau belajar di tempat kita Pak. Itu salah satu contoh Pak ya. Ini baru satu saja ya, di mana kita bisa melihat pangsa pasar nih ya, begitu kita buka banyak yang masuk. Nah sekarang kita tinggal lihat yang lain lagi, peluang-peluang lain lagi ya. Salah satu contoh misalnya Pak ya, kalau untuk S1 ya, saya melihat bahwa peluang-peluang untuk pendidikan vokasi. Oh iya. Ya, sekarang kita kan punya tambang Pak. Ya ini salah satu contoh aja ya. Kita punya tambang ya, pertambangan ya di wilayah kita ini begitu banyak sekali perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi itu, dan bisa dihitung berapa banyak kendaraan tambang yang beroperasi itu, mulai jadi truk, ya, mulai dari eskavator, dari bulldozer segala macam Pak ya. Iya. Nah sekarang itu semua ada di Kalimantan ini kalau kita perbesar ya. Sekarang ya kalau itu rusak misalnya alat-alat itu, kan? Siapa tenaga yang akan memperbaikinya? Ya, di mana tempat mendidik mereka ya untuk menjadi tenaga yang mampu memperbaiki alat-alat tambang itu? Nah kita buka di sini Pak, pendidikan vokasi untuk jurusan setara dengan D4 ya, yaitu jurusan untuk teknisi alat-alat berat ya. Kita punya di sini Pak tenaga-tenaganya, tenaga-tenaga pendidiknya, karena kita punya pendidikan teknik mesin di sini. Teknik mesin ada ya. Teknik mesin ada. Nah itu harus didorong Pak yang kayak gitu-gitu tuh, supaya kita bisa mendapatkan banyak calon-calon teknisi begitu di masa depan. Iya betul Pak. Karena memang saya pernah ada teman yang kerja di perusahaan sawit, ternyata beberapa alat berat misalkan kalau sudah mereka akhirnya sekian tahun nggak kepakai, rusak dan sebagainya, akhirnya mereka jual jadi besi bekas. Walau itu banyak sekali anunya Pak. Iya betul. Jadi mungkin memang ke depan peluang-peluang seperti itu perlu digarap Pak ya. Berarti harus jeli melihat peluang. Harus jeli melihat peluang-peluang apa yang menjadi kebutuhan kita gitu. Lalu buka prodinya. Sehingga UPR ini bisa menjadi solusi, betul. Pak, solusi bagi permasalahan yang ada di sekitarnya. Nah, ketika kita menjadi BLU, Pak, itulah keunggulan daripada BLU itu ya. Walaupun bebannya ada ya, tapi keunggulannya adalah kita mampu untuk membuka prodi sendiri hanya dengan SK Rektor, Pak. Oh, cukup SK Rektor ya? Cukup SK Rektor saja, ya. Maka prodi itu bisa dibuka. Kalau misalnya tidak menguntungkan lagi, prodi itu misalnya pasarnya sudah jenuh ya, maksudnya tinggal ditutup saja, kemudian dibuka lagi. Ya. Nah, beda dengan sekarang, Pak. Ketika kita masih menjadi satker ini kan pengalaman saya mendirikan Magister Perencanaan Wilayah dan Kota ini, Pak. Kami upload dokumen itu, Pak, di dalam sistem Silem Karma itu. Bulan April tahun 2021. Ya. Baru keluar ya SK Menteri itu ya pada tanggal 7 Juni tahun 2022. Jadi 1 tahun lebih, Pak. Hanya untuk membuka satu prodi saja. Dan yang ngantri ini Pak banyak, Pak, yang UPR ini. Saya kasih tahu saja, Pak ya. Di UPR ini ada 13 prodi yang sedang diusulkan. Pak ya. Tetapi yang sudah keluar izinnya itu adalah prodi matematika, kemudian dengan prodi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota. Matematika ini S1, Pak. Kalau MPWK ini S2. Oh, gitu. Jadi satker ini cukup sulit, Pak, kita. Ruang gerak kita itu untuk membuka terbatas. Kalau BLU mudah. Ya. Jadi ada Pak ya, ada kemudahan tapi juga ada tanggung jawab. Nah, itu dia. Jadi harus berimbang ya. Mudah tapi juga ada tanggung jawab berat gitulah. Dibebankan betul. Itu memang seperti itu, Pak, kayaknya ada stick and carrot ya. Pak, tadi Bapak juga menyebutkan untuk kedepannya anggaran itu 70%-nya lebih banyak nanti ke program studi. Nah, ini apakah ada kaitannya dengan untuk meningkatkan akreditasi, Pak ya? Saat ini kan akreditasi di prodi-prodi UPR udah bagus, Pak ya, ada banyak sekali. Tapi kan dituntut lagi harus bagus lagi, bahkan kalau bisa menjadi unggul, Pak ya. Apakah ada kaitan dengan itu, Pak? Oh, jelas ya. Soal akreditasi itu adalah muara ya. Jadi itu muara dari semua
tata kelola yang kita perbaikan tata kelola yang kita lakukan. Saya sudah jelaskan tadi itu. Muaranya itu adalah akreditasi. Semua anggaran-anggaran yang diberikan kepada prodi ya untuk memperbaiki pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di situ ya, muaranya itu adalah kepada akreditasi ya. Sebab salah satu komponen daripada untuk kita peningkatan dari dari baik ke baik sekali atau dari baik sekali ke unggul itu ya salah satunya itu adalah publikasi, Pak. Publikasi yang kita miliki. Nah, publikasi itu sangat berkaitan dengan riset, Pak. Karena kita tidak akan bisa menghasilkan sebuah karya ya publikasi yang dimuat di katakanlah sebuah jurnal internasional begitu, kalau tidak ada penelitian yang kita lakukan. Jadi publikasi itu adalah muara daripada daripada penelitian yang kita lakukan. Nah, penelitian ini kan memerlukan anggaran, Pak. Ya, memerlukan dana lah begitu ya. Sehingga begitu selesai, hasilnya kita sudah mendapatkan temuan, lalu temuan itu kita publikasikan ya melalui sebuah jurnal begitu. Nah, kuantitas daripada jurnal dan kualitas daripada jurnal itulah yang akan menentukan akreditasi. Salah satu, Pak ya, salah satu saja ya, itu adalah publikasi. Belum yang lain-lain juga banyak, Pak. Tapi ujungnya, muaranya daripada apa yang saya katakan tadi itu 70% anggaran itu di prodi, itu muaranya itu adalah memang kepada akreditasi. Ya. Kita harus meningkat dari baik sekali ya menjadi unggul. Ya. Karena akreditasi itu juga yang menjadi etalase dilihat oleh masyarakat, Pak ya. Betul. Itu akan menjadi daya tarik. Oh, ini prodi ini akreditasinya unggul. Betul. Ini baik sekali. Oh, nih kita masuk ke sini. Memang itu, Pak. Sebagai orang tua, ketika anak-anak juga ingin kan pasti ada pertimbangan itu. Betul sekali, Pak. Semakin baik akreditasi semakin ini. Ya. Betul. Pak, terakhir, Pak, terkait pemilihan ini kan pasti ada yang terpilih dan ada yang tidak. Seandainya Bapak terpilih, kira-kira seperti apa, Pak, langkah Bapak atau apanya? Terus seandainya Bapak tidak terpilih, apa, Bapak? Ya, saya ini dari awal, Pak, mengatakan bahwa motivasi saya ini kan ingin berkontribusi ya untuk membangun UPR ini menjadi lebih baik ya dengan menjadi seorang rektor begitu. Ya, tetapi soal menjadi rektor atau tidak menjadi rektor itu kan tergantung dari pilihan ya, tergantung dari kesepakatan daripada mereka-mereka yang menjadi pemilik suara, merepresentasikan suara ya di Universitas Palangkaraya ini. Sehingga bagi saya soal kalah menang itu tidak menjadi perkara yang penting ya bagi saya gitu ya. Artinya saya siap menang dan saya siap juga untuk kalah. Gitu ya. Kalah ini bukan berarti kemudian saya tidak mengabdi lagi, tidak ya. Tapi tetap berarti, Pak. Ya, kalah ini kan dalam kontestasi jadi rektor begitu. Tetapi dalam soal kita berkontribusi ini kan tidak ada soal kalah dan menang, Pak. Kita bisa berkontribusi menjadi apa saja ya, menjadi dosen, menjadi kepala laboratorium misalnya kita untuk membangun UPR ini. Jadi tidak ada masalah soal itu, Pak. Tetapi ya kalau seandainya suara Senat itu ya dan suara menteri itu katakanlah seperti itu menghendaki saya ya, berarti itulah sebuah amanah ya, sebuah amanah yang diberikan kepada saya dan kita tidak bisa menghindar ya dari sebuah amanah itu dan kita harus siap untuk bisa memikulnya. Dan sesuai dengan apa yang saya sampaikan dalam visi dan misi saya ya, bahwa saya siap ya dengan perbaikan tata kelola itu tadi ya untuk membuat UPR ini menjadi top ya, tempat pendidikan yang unggul, kemudian organisasinya tangguh dan performance-nya yang terkemuka. Gitu. Top ya singkatannya top, tadi, Pak. Ya, UPR top. Artinya Bapak siap menang dan siap kalah. Siap menang, siap kalah, Pak. Jikapun nanti dipercaya atau dipilih, Bapak siap menjalankan amanah dengan sebaik. Siap merangkul yang lain juga. Siap merangkul yang lain. Karena begini, Pak, UPR ini kan saya sudah katakan dari awal, kita tidak kekurangan sumber daya yang hebat. Nah, sekarang bagaimana logikanya ya? Kalau saya terpilih,
ya. Kemudian saya tidak mengajak orang-orang hebat ini. Ya. Sayang sekali, Pak. Sayang sekali, potensi-potensi itu sayang sekali. Jadi kita harus merangkul semua orang-orang hebat dalam UPR ini, ya. Kemudian kita manage, ya, ya kita atur, ya, right man on the right place, ya, sesuai dengan keahlian mereka, posisi mereka. Lalu kemudian rektor harus bisa memberikan komando, ya, koordinasi, ya, dan kadang-kadang dia tidak hanya harus berada di depan, ya, tapi dia juga harus berada di belakang, ya, untuk bisa melihat yang di belakang ini gimana sih situasi dan keadaannya gini, ya. Jadi rektor tuh harus bisa di depan, di tengah dan juga di belakang, menyesuaikan, ya. Oke, seandainya pun tidak terpilih tetap akan mengabdi. Oh pasti, ya, pasti, karena UPR ini apa ya, ya bukan hanya soal apa ya tempat saya bekerja begitu, tapi UPR ini kan sudah menyatu, Pak. Iya. Artinya kan ibaratnya saya mengakhiri hidup saya juga kan, saya akan mengakhiri hidup saya juga di UPR begitu. Iya. Siap, Pak Indrawan. Siap, Pak Ismail. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik lah, Pak. Amin. Pemilihan rektor kali ini, Pak. Amin. Terima kasih, teman-teman. Itu bincang-bincang kita dengan Pak Dr. Indrawan, salah satu bakal calon rektor yang saat ini mengikuti pemilihan rektor Universitas Palangkaraya tahun 2022-2026. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada perbincangan berikutnya.